Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Welcome to my channel. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Maulana dari mahasiswa S1 Farmasi dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme kerja dari obat amlodipin. Oke, lanjut aja langsung ke materinya. Buat teman-teman nih yang masih awam dan belum tahu amlodipin itu obat apa sih? Amlodipin ini digunakan sebagai obat antihipertensi atau obat penurun tekanan darah gitu. Nah, amlodipin ini termasuk salah satu golongan CCB atau calcium channel blocker atau bahasa Indonesianya yaitu golongan yang dapat memblok kanal kalsium gitu. Nah, ini tuh salah satu gambar bagaimana terjadinya hipertensi gitu. Hipertensi itu terjadi karena adanya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah akibat masuknya ion kalsium melalui otot polos di pembuluh darah gitu. Sehingga pembuluh darah ketika ion kalsium masuk, pembuluh darah akan mengalami penyempitan sehingga ketika terjadi penyempitan, pembuluh darah ini otomatis akan menyebabkan tekanan darah. Nah, mekanisme kerja dari amlodipin ini yaitu memblok masuknya ion kalsium ke dalam otot polos pada pembuluh darah ini sehingga tidak terjadi vasokonstruksi pembuluh darah dan pembuluh darah ini akan melebar, dan ketika pembuluh darah melebar ini mengakibatkan tekanan darah yang menurun gitu, menjadi tekanan darahnya jadi normal. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dosis awalan dari amlodipin ini dapat digunakan 1 kali 5-10 mg. Obat ini bisa diminum bersama ataupun setelah makan, jadi tidak ada masalah. Dan yang perlu diperhatikan nih sama teman-teman saat menggunakan obat amlodipin ini, perhatikan pada penggunaan untuk pasien geriatri atau lansia. Jadi gunakan dosis terendah dulu sekitar 2,5 mg sampai 5 mg per hari. Kenapa? Karena amlodipin ini dapat meningkatkan terjadinya hipotensi atau penurunan tekanan darah yang lebih cepat gitu. Nah, dalam setiap penggunaan obat itu biasanya kan ada suatu menimbulkan efek samping. Tidak terkecuali pada obat amlodipin ini. Jadi amlodipin ini memiliki efek samping pusing, kemudian muka memerah atau vasodilasi. Nah, kedua efek samping ini tuh tidak selalu terjadi, namun teman-teman tetap harus lebih waspada dalam penggunaan obat amlodipin ini. Dan efek samping yang umum terjadi yaitu bengkak pada area kaki atau yang disebut edema perifer gitu. Nah, jika teman-teman menemukan suatu pasien yang mengalami efek samping edema perifer ini setelah penggunaan amlodipin, segera teman-teman menyarankan untuk konsultasi ke dokter atau apoteker, sehingga nanti akan ditindaklanjuti untuk pengurangan dosis atau penggantian obat hipertensi lainnya gitu. Nah, amlodipin ini juga dapat mengganggu pada sistem pencernaan, yaitu diantaranya ada konstipasi dan mual, dikarenakan tidak ada peristaltik pada usus gitu. Dan yang perlu diperhatikan lagi, obat amlodipin ini diolah atau di metabolisme itu di sebagian besar pada hati atau liver. Sehingga pada pasien yang mengalami gagal fungsi hati atau misalnya mengalami sirosis hepatik atau gangguan fungsi hati, maka penggunaan amlodipin ini harus sangat berhati-hati. Jadi saya rasa udah cukup, kita udah bahas beberapa, tadi ada mengenai mekanisme, efek samping, dan sedikit mengenai dosis penggunaan dari amlodipin ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sedikit pesan aja bahwasanya penyakit hipertensi ini dipengaruhi beberapa faktor, terutama dari gaya hidup teman-teman, dari gaya makan teman-teman maupun
gaya hidup keseharian teman-teman. Jadi tetap jaga gaya hidup yang sehat, pola hidup yang sehat untuk meminimalisir terjadinya hipertensi ini. Jadi itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. See you teman-teman semua.